bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Ibu, hari ini sibuk nggak, Bu? Tidak sepertinya Bu Zulfi, saya tidak sibuk. Kalau misalnya Ibu ada waktu senggang, saya boleh meminta waktu Ibu ya, Bu, untuk sedikit berbincang dengan Ibu? Boleh Bu Zulfi. Ada yang bisa saya bantu ya Bu? Iya Bu, di sini saya ingin berbincang dengan Ibu mengenai permasalahan siswa saya yang mengalami penurunan dalam motivasi belajarnya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ya Bu ya? Yang ingin saya harapkan dari percakapan ini, nantinya saya menemukan solusi daripada permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya menemukan gambaran sehingga nantinya saya dapat mengambil tindakan yang perlu saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan, Bu. Oh, kalau begitu boleh saya tahu permasalahannya Bu? Ya, baik Ibu, saya sedikit bercerita. Jadi ada siswa saya yang mengalami penurunan pembelajaran, di mana siswa ini sebelumnya sangat aktif dalam pembelajaran, sangat semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, akhir-akhir ini siswa ini sedikit murung di kelas, Bu. Kemudian, dia tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada pembelajaran saya. Nah, kemudian, bahkan, siswa ini dengan sadar tidak mengerjakan tugasnya, Bu. Banyak tugas-tugas yang, tidak dikerjakan olehnya. Di sini saya, kebingungan memikirkan perilaku dari siswa ini. Baik Bu, jadi permasalahannya ada siswa Ibu yang mengalami motivasi belajar begitu ya Bu ya? Di mana tidak semangat mengikuti pembelajaran, bahkan tidak mengerjakan tugas. Betul begitu Ibu? Iya, Bu Zulfi? betul sekali Bu Sri. Oh, iya. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan Ibu ini? Iya Bu, saya kebetulan sudah memanggil siswa tersebut dan kami sudah sempat mengobrol mengenai penyebab daripada siswa ini sering murung di kelas. Iya. Lalu, bagaimana Bu? Iya, lanjut Bu. Iya. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu nih, apa yang menyebabkan anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajarannya, Bu? Iya, baik Bu. Jadi berdasarkan obrolan saya dengan siswa tersebut dan berdasarkan apa yang saya amati, Bu, siswa ini mengalami penurunan pembelajaran karena ada sedikit permasalahan di dalam keluarganya. Kemudian siswa ini mengalami kesulitan memahami materi yang mungkin berbeda, Bu, daripada materi-materi sebelumnya. Kemudian selain itu, siswa ini beranggapan bahwa dia merasa nyaman pembelajaran itu, Bu, menggunakan media pembelajaran seperti diskusi kelompok, kemudian menonton video, kemudian ada PPT. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat murid ini semangat untuk belajar. Tapi beberapa belakangan ini yang diharapkan oleh murid tersebut tidak tercapai.
Hmm, baik Bu, jika seperti itu, apa posisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa tersebut, Bu? Yang saya harapkan sebenarnya dari siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran Bu seperti sebagaimana mestinya, seperti sebelum-sebelumnya. Siswa tersebut bersemangat mengikuti pembelajaran, kemudian bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan lainnya. Hmm, selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkahnya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Nah, sebenarnya Bu yang terfikir yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan mudah memahami materi yang akan dibahas. Selain itu, menerapkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, sebagai tenaga pendidik, kita dituntut untuk terus mengupgrade pengetahuan, kemudian di mana kita mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi mungkin dari rencana-rencana tersebut harapan saya tujuan daripada pembelajaran di mana siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu sudah sangat bagus, Bu Silvi. Dari pernyataan Ibu tersebut, apa saja yang akan Ibu persiapkan, Bu? Nah, mungkin yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran ya Bu, yang pertama ketika masuk kelas itu saya menyiapkan video pembelajaran, kemudian menyiapkan PowerPoint, kemudian atau membentuk kelompok anak-anak sehingga mereka dapat saling berkolaborasi. Dengan begitu seluruh siswa dapat berperan aktif dan mereka dapat semangat mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Hmm, sudah sangat bagus, Bu Silvi. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana tersebut? Nah, sebenarnya yang dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut, yang pertama itu adalah siswa itu sendiri, Bu. Kenapa siswa itu sendiri? Karena uh, harus ada niat dari siswa tersebut untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi dengan orang tua. Nah, karena tidak bisa dipungkiri, Bu, kondisi keluarga di rumah ya. Kondisi keluarga di rumah itu pasti akan mempengaruhi mood dari siswa. Nah, jadi kalau misalnya kondisi di rumah itu sudah baik, pasti nanti mood siswa di sekolah juga akan baik. Selain itu berkolaborasi juga dengan wali kelas. Nah, kemudian selain itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berkolaborasi dengan rekan sejawat ini dapat membantu kita untuk saling bertukar praktik baik, Bu. Dengan pengalaman-pengalaman antara guru satu dengan guru yang lain, mungkin dapat saling menemukan solusi daripada permasalahan-permasalahan. Iya. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ibu menjalankan rencana tersebut, Bu? Kalau untuk waktunya, saya berupaya secepat mungkin rencana ini terlaksana agar siswa dapat agar siswa mendapatkan hak belajarnya dan memperoleh pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya ditanya kapannya, secepat mungkin Bu. Hanya saja di sini kalau misalnya kita bertanya tentang hasil itu tentu bagian dari proses ya Bu, dan tidak ada yang instan. Iya, benar sekali, Bu.
Lalu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Eee, saya akan konsisten sih Bu untuk terus-menerus mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, dan saling berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik, di sekolahan maupun di luar sekolahan. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Bisa juga dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariatif. Nah, sehingga di kelas kehadiran saya itu dinanti oleh siswa-siswi saya. Baik, Bu Silvi. Semoga apa yang Ibu Silvi rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Lalu bagaimana perasaan Bu Silvi setelah kita berbincang tadi, Bu? Nah, Masya Allah Bu, setelah perbincangan ini, perasaan saya sangat senang, sangat lega sekali karena apa yang tadinya, berat sekali saya pikirkan ternyata sudah menemukan solusi, sehingga permasalahan-permasalahan saya, dapat, eee, terurai dan menemukan solusinya. Baiklah kalau begitu. Adakah hal yang lain yang ingin Ibu Silvi sampaikan, Bu? Saya rasa cukup Bu, karena, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Bu, eee, kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita saling berbincang dan membantu saya dalam Ya, menemukan solusi dari permasalahan ini. iya. Saya senang Bu mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita tetap bisa berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu, untuk waktu yang selanjutnya. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sampai jumpa kembali Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Eee, Boleh saya duduk Bu? Boleh Ibu, silahkan Bu Sri. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Bu mengganggu waktu Ibu. Kira-kira Ibu sibuk tidak ya Bu? Oh, tidak Bu, saya kebetulan tidak ada kegiatan. Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Begini Bu, jika Ibu tidak keberatan, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Dengan senang hati Bu Sri, semoga perbincangan kita pada siang hari ini bermanfaat ya Bu. Ya Bu, itu yang saya harapkan Bu. Jadi bagaimana Bu, apa yang bisa saya bantu dan apa tujuan dari perbincangan kita pada siang hari ini Bu Sri? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Coba ceritakan kepada saya Bu, apa permasalahan yang Ibu sedang hadapi? Eee, Begini Bu, saya bingung kenapa akhir-akhir ini saya kurang bersemangat gitu ya Bu, dan kurang fokus di kelas Bu. Coba ceritakan Bu, apa penyebab Ibu kurang bersemangat dan kurang fokus untuk pembelajaran di kelas? Iya Bu, saya merasa, pada saat mengajar murid, tidak memperhatikan saya begitu, dan ini membuat saya kurang bersemangat Bu di kelas pada saat pembelajaran begitu. Iya, kira-kira apa penyebab Ibu Sri harus kurang bersemangat Bu? Saya merasa murid-murid saya itu, tidak mengikuti pelajaran dengan baik loh Bu. Maksudnya Ibu Sri, murid-muridnya tidak ingin belajar atau seperti apa Bu?
Tidak juga sih, Bu, hanya sebagian besar ada yang tidak memperhatikan pelajaran gitu. Nah, baiklah, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang bisa Ibu jelaskan kepada saya proses pembelajaran di kelas? Eee, ya proses pembelajaran di kelas itu ya seperti biasa, Bu, berdoa, selanjutnya apresiasi, terus menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran, selanjutnya, saya menyampaikan materi, kemudian siswa mengerjakan tugas, Bu. Ketika mereka mengerjakan tugas itu mereka tidak bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah ya, Bu, ya, di pembelajaran yang saya lakukan begitu, Bu? Menurut Bu Sri, salahnya di mana? Mungkin dalam penyampaian saya atau dalam itu, Bu, apa, murid memahami penjelasan saya begitu. Oh, oke, baiklah. Menurut, Bu Sri, selama ini apa yang sudah Ibu Sri lakukan untuk membuat, murid tersebut bersemangat? Iya, saya sudah mengajak murid bermain, Bu, misalnya bermain peran gitu ya, Bu, ya, dalam pembelajaran. Terus, saya melakukan ice breaking di dalam kelas pada saat pembelajaran di pembelajaran begitu. Terus saya juga mengadakan diskusi kelompok. Selanjutnya saya juga memutar video pada saat pembelajaran begitu, dan juga terkadang saya, mengajak mereka belajar di luar kelas, Bu, Iya, gitu. sudah sangat baik sekali ya, Bu. Tapi apakah metode pembelajaran tersebut berlangsung setiap hari, Bu? Tidak, Bu, terkadang saya tidak menampilkan video, terus tidak menampilkan ice breaking, belajar hanya di dalam kelas saja, terkadang seperti itu. Oh, kalau begitu, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah baik, namun ada pembelajaran tertentu yang membuat murid Ibu tidak bersemangat ya, Bu? Iya, betul, Bu. Tetapi hal ini mempengaruhi semangat saya dalam mengajar di kelas begitu. Nah, baiklah, Bu Sri, kalau boleh tahu kan penyebab turunnya semangat Ibu dalam mengajar, apakah ada kendala lain, Bu Sri? Tidak, Bu, saya ingin murid saya bersemangat, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai begitu. Iya, dari penjelasan Ibu Sri tadi nih, kira-kira rencana ke depannya yang ingin Bu Sri lakukan, atau Ibu Sri perbaiki apa, Bu? Saya ingin memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Tentunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dengan cara mengajak siswa bermain dalam pembelajaran, melakukan ice breaking, serta mengadakan diskusi kelompok. Selanjutnya, saya akan melakukan pemutaran video-video yang berkaitan dengan materi pembelajaran seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu Sri, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian membuat video pembelajaran, memberikan ice breaking, adakah hal-hal lain, Bu, yang akan Ibu terapkan selain yang Ibu sebutkan tadi? Eee, yang akan saya terapkan, saya akan selalu berusaha, Bu, bersemangat dalam mengajar begitu, Bu, yang tentunya akan berimbas kepada murid saya begitu, serta berusaha menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi murid begitu, Bu. Iya, baik dari hasil diskusi kita ini, komitmen apa yang akan Bu Sri terapkan agar bersemangat dalam, mengajar sehingga berdampak baik terhadap murid Bu Sri? Mmm, Pertama saya akan berusaha, Bu, selalu bersemangat tentunya dalam mengajar, selanjutnya saya akan berusaha lagi memperbaiki metode-metode pembelajaran yang ada di kelas begitu, Bu, dan mengajak rekan sejawat atau teman guru yang lain untuk berdiskusi dan belajar bersama begitu. Iya, baik sekali ya Bu Sri. Kemudian, yang mendukung untuk berjalannya rencana-rencana daripada yang Ibu rencanakan ini apa, Bu?
yang mendukung, hal-hal yang mendukung? Yang mendukung tentunya, murid, Bu, ya. Murid saya tentunya saya akan, mengajak mereka bagaimana supaya pembelajaran kita tujuannya tercapai, dan juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru yang lain, supaya saya bisa gitu menerapkan apa yang ingin saya capai di dalam kelas, begitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu upayakan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, Ya, sehingga Ibu lebih bersemangat lagi di kelas, kemudian siswa-siswi juga aktif dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. iya, Lalu, Bu. bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang ini, Bu? Wah, saya merasa lega, Bu. Saya mendapatkan solusi dari apa yang, terjadi atau apa yang menjadi masalah saya, begitu. Saya mendapatkan, setelah bercerita kepada Ibu, saya itu mempunyai, apa namanya, solusi begitu ya, Bu, ya, untuk, memecahkan masalah saya, begitu. Saya sangat, eee, terima kasih kepada Ibu, Iya, begitu. kalau begitu adakah hal lain yang ingin Ibu Sri ceritakan lagi dengan saya? Mungkin itu sepertinya, Bu, hal lainnya sepertinya tidak ada begitu, Bu. Iya, baik Ibu Sri, saya senang sekali bisa, berbincang dengan Ibu, kemudian mendengarkan permasalahan yang ada dari yang Ibu ceritakan tadi. Semoga, kita, bisa terus berbagi ya, Bu, ya, kemudian mudah-mudahan, di lain waktu kita, bisa berjumpa kembali ya, Bu. Iya, saya juga sangat berterima kasih, Bu, karena saya mendapatkan solusi, apa yang menjadi permasalahan saya begitu, Bu. Kalau begitu saya, permisi ya, Bu, terima kasih atas, eee, arahannya. Sama-sama ya, Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.